Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, baiklah. Ketua kelas, tolong pimpin doa dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu cek dulu. Tampaknya kelas ini sudah rapi. Kemudian anak-anaknya juga sudah siap pembelajarannya ya. Bajunya masuk semua, oke, jilbabnya rapi, pakai daleman ya, bagus. Kemudian Ibu lihat di kelas kita tidak ada lagi sampah. Tadi piket ya, jalankan ya. Oke, bagus. Ibu absen dulu. Nampaknya masuk semua ini, kecuali si Andi ketua kelas mana? Andi masih sakit ya dia? Iya, Bu, masih sakit. Iya, oke. Selanjutnya berapa hari kemarin? 3 hari. 3 hari. Ya, oke. Jangan lupa kalau ada teman yang sakit, dibesuk ya. Usahakan kalau tidak dengan wali kelasnya, boleh dengan anak-anak sebagai bentuk toleransi ya, bentuk kasih sayang dengan sesama. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak siapkan dulu hati, ya, pikiran, kemudian yang ada permasalahan di rumah, tolong singkirkan dulu sebentar selama kita belajar. Oke, anak-anak, jadi hadirkan hati anak-anak di sini, ya. Kemudian fokuskan dengan materi pembelajaran, terima pembelajarannya dengan baik. Oke, kemudian satu lagi. Ada kontrak kita ya selama pembelajaran. Jadi penggunaan handphone anak-anak itu tidak diperbolehkan kalau untuk bermain game, untuk yang lain-lain ya. Tapi kalau anak-anak untuk mencari materi atau mencari referensi sesuai dengan yang diberikan oleh guru, tugasnya itu silakan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu tanya dulu sama anak-anak. Ada yang tahu materi pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Tentang apa? VOC. Oke, baiklah. Sudah kita bahas pada minggu sebelumnya. Sebab keruntuhan VOC itu oleh apa, nak? Kira-kira? Korupsi, benar sekali ya. Nah, jadi sebagai pembelajaran kita juga, jadi kalau anak-anak nanti memimpin, ini kalian adalah generasi emas ya, generasi Z ya. Nah, jadi 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, anak-anak inilah yang akan memimpin tampuk-tampuk pemerintahan di Indonesia. Ada yang jadi guru ya, ada yang jadi tentara, jadi pemimpin, anggota dewan dan segala macamnya. Nah, Ibu mohon ya, jadi dengan mempelajari pembelajaran sejarah, nanti jika kalian sudah waktunya memimpin di Indonesia, tolong ya. Jadi sikap atau sifat-sifat yang tidak baik seperti dalam pemerintahan VOC itu salah satunya korupsi. Itu dihilangkan atau jangan pernah dilakukan ya, karena itu akan memberikan kerusakan, kehancuran bagi siapa? Bagi anak-anak sendiri nanti jika sebagai pemimpin. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini, Ibu tanya dulu ini,
Adakah yang tahu dengan kalimat penjajahan? Ada yang tahu enggak? Apa itu penjajahan? Siapa yang mau bersuara? Amel, coba Amel. Penjajahan adalah sistem di mana negara menguasai rakyat dan sumber daya alam di suatu negara lain. Oke, bagus sekali Amel ya pendapatnya. Jadi penjajahan itu adalah upaya sebuah negara untuk menguasai negara lain ya Amel ya. Nah itu. Kira-kira anak-anak masih terasa enggak sampai sekarang di kehidupan kalian sekarang penjajahan itu? Sisi? Tidak. Tidak, ya. Kenapa? Karena Indonesia sudah merdeka dan tidak ada lagi penjajahan dari bangsa asing. Oke, benar. Menurut Sisi, itu tidak ada lagi penjajahan sekarang, sudah merdeka. Bagus. Pendapat lain ada yang mau mengungkapkan? Iya Bu, karena masih ada penjajahan Ya. melalui teknologi. Oke, baiklah. Menurut Komaria, penjajahan itu masih dia rasakan sampai sekarang. Karena apa? Karena dia merasa terjajah oleh adanya teknologi. Ngerasa nggak anak-anak? Merasa? Yang dijajah oleh teknologi itu bagaimana? Ngerasa nggak kalau sudah pegang HP dari pagi sampai malam itu kadang lupa sholat, lupa makan, iya kan? Nah, lupa segalanya, tugas juga kadang lupa anak-anak ya. Nah itu ya, jadi kita sebagai manusia yang pintar itu harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin ya. Anak-anak harus bijak memakai teknologi supaya terhindar dari penjajahan masa kini atau penjajahan milenial ya. Oke. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah mengenai kebijakan Thomas Stamford Raffles ya. Kita akan bahas lanjutan dari materi kita minggu kemarin ya. Next. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Ini KD pembelajaran kita pada hari ini ya. 3.1 menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Kita nanti mengambil yang Inggris karena 3 penjajah yang sebelumnya itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak lihat di layar. Itu ada 4 poin untuk pengetahuannya ya. Itu menguraikan sistem sewa tanah anak-anak dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak juga mampu menganalisis kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles dengan benar. Kemudian memerinci kebijakan politik pada masa pemerintahan Raffles dengan benar. Kemudian anak-anak mampu menyimpulkan apa sih pengaruh dari kebijakan Thomas Stamford Raffles itu dengan baik dan benar. Oke. Next. Sekarang ibu tanya nih, ada yang tahu enggak ini gambar apa? Bunga. Oke, bunga apa? Rafflesia. Oke, benar ya. Bagus anak-anak 11 IPA 5 ini bagus, kreatif, pintar ya. Bunga Rafflesia. Kira-kira apakah kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu enggak? Berkaitan dengan nama Raffles. Oke, bagus sekali ya. Kaitannya sama Bu, namanya dengan nama tokoh yang ada pada
bahasan kita pada hari ini, yaitu Raffles. Iya, benar sekali ya. Jadi bunga Rafflesia itu, Ibu cerita sedikit ya. Bunga Rafflesia itu adalah sebuah bunga yang ditemukan oleh seorang asisten peneliti. Nah, peneliti itu adalah Dr. Joseph Arnold. Nah, beliau itu ikut dalam perjalanan tim ekspedisi yang dibawa oleh Thomas Stamford Raffles ketika dia memimpin di Indonesia. Nah, mereka mengadakan perjalanan ke daerah Bengkulu. Di tengah hutan belantara, mereka ketemulah sama bunga ini. Nah, sebelumnya belum ada nama nih. Nah, karena yang menemukannya itu tadi bernama Arnold, dinamakanlah bunga ini gabungan nama antara ketua tim ekspedisi yaitu Raffles dan Arnold, sehingga menjadilah bunga ini namanya Rafflesia arnoldi. Oke. Next. Nah, berikutnya silakan anak-anak simak video pembelajaran kita pada hari ini ya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas materi pengaruh sistem sewa tanah. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar kebun raya Bogor berikut ini. Kebun raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanah. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad 19? Kebun raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada tahun 1789 meletus perang di Eropa antara Perancis dan Belanda. Willem van Oranje dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem van Oranje kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Perancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain: pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem URA. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahiang. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta, dan daerah-daerah Parahiang merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah presiden. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap
Setiap keresidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Di samping itu, Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia, yaitu pertama, membentuk susunan baru dalam pengadilan yang berdasarkan pengadilan Inggris. Yang kedua, menulis buku yang berjudul History of Java. Yang ketiga, menemukan dengan Rafflesia Arnoldi. Dan yang keempat, merintis adanya kebun raya Bogor. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris, sehingga Belanda lepas dari kendali Prancis. Kemudian, Belanda dan Inggris mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris, dan status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Nah, anak-anak, bagaimana pendapatmu tentang sistem sewa tanah? Walaupun lebih ringan daripada kerja paksa, namun sewa tanah. Nah, anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran kita pada hari ini ya. Menurut anak-anak sudah tergambar akar atau permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas tentang apa? Kebijakan pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Oke. Ya, jadi dari tayangan video tadi ada beberapa permasalahan yang akan kita diskusikan. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan model problem based learning. Jadi anak-anak, ibu akan bentuk kelompok. Mau ibu bentuknya atau anak-anak yang bentuk kelompok sendiri? Ibu ya? Oke, ibu bentuk kelompoknya. Nanti setiap kelompok ibu kasih satu permasalahan yang akan kalian diskusikan, ya. Mana absen kita tadi? Ada? Untuk kelompok 1, ibu bentuk ya. Itu anggotanya ada Amel, kemudian ada Amanda, kemudian ada Mei, ada Wahyuni sama Ike. Kemudian kelompok 2 itu ada Yolanda. Mana Yolanda? Ada. Kemudian ada Sisi, ada Anggun, ada Rifanti, kemudian sama Tina. Kemudian kelompok 3 itu ada Wiwit, ada Wasila, ada Komaria, ada Tira sama Seika. Kelompok 4 itu ada Seika, ada Sonia, kemudian ada Sundasa, kemudian ada Tria, ada Lulu, ada Serli. Nah, silakan anak-anak bawa semua peralatannya, baik buku cetak, buku tulis maupun perlengkapan yang lain ya. Jangan ribut, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Materi kalian yang akan dibahas atau permasalahan yang akan didiskusikan adalah mengenai sistem sewa tanah. Ya, ceritakan, nanti cari apa itu pengertian sewa tanah, kemudian bagaimana sistem itu dilaksanakan Raffles di Indonesia, kemudian dampaknya apa, ya, pengaruhnya apa bagi Indonesia, ya, bagi tanah jajahan. Kelompok 2 itu materinya adalah, mana kelompok 2?
Oke, kelompok 2 materi kalian adalah kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Letnan Gubernur Raffles di Indonesia itu apa saja. Kelompok 3 mana? Oke, baiklah. Materi kalian yang akan didiskusikan permasalahannya adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan Raffles itu apa saja. Kemudian kelompok 4 mana? Oke, materi kalian itu permasalahannya adalah kalian cari pengaruh dari kebijakan Raffles, Letnan Gubernur Thomas Stafford Raffles itu bagi bangsa Indonesia itu apa? Kira-kira baiknya apa? Kemudian buruknya apa? Silakan didiskusikan ya. Oke? Ibu bagikan ini ada LKPD. Ibu jelaskan dulu. Jadi ini ada LKPD. Dalam LKPD itu terdapat beberapa unsur. LKPD ada judul, kemudian ada petunjuk belajar, kemudian di dalamnya Ibu masukkan ada beberapa kompetensi, ya, ada identitas sekolah, kemudian KD yang kita bahas sekarang ini yang harus dicapai, kemudian ada beberapa indikator, ya, jadi terdapat di sana. Kemudian tujuan pembelajarannya juga ada di dalam LKPD. Kemudian alat-alat yang anak-anak gunakan juga terdapat di dalamnya. Kemudian di dalamnya juga LKPD ini berisi tentang materi singkat. Selain e-modul yang Ibu bagikan tadi, ya, jadi ada materi yang akan anak-anak baca, ya, di sini. Lalu anak-anak setelah membaca materi, silahkan tuliskan hasil diskusi kelompok kalian di dalam lembar LKPD, ya. Dalam penilaian ini, Ibu akan memberikan 3 penilaian untuk anak-anak, ya. Ada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Jadi anak-anak dalam diskusi itu jangan cuma nebeng nama, ya. Jadi semuanya aktif mengadakan diskusi, ya. Semuanya ikut mencari. Oke, ini Ibu bagikan. Kelompok 1 mana? Oke, ini materinya. Kelompok 2 ini, ya. Kelompok 3 oh iya, lupa Ibu tadi, ya. Seharusnya tadi di awal, tadi Ibu beri sebelum memulai pembelajaran soal pretest, ya. Jadi sekarang Ibu bagikan sebelum anak-anak mendiskusikan permasalahan di dalam LKPD, ya. Silakan anak-anak jawab soal pretest ini, nanti kumpul kalau sudah selesai langsung. Ibu kasih waktunya sekitar 2 menit, ya. Silakan Bel, diambil, bagi satu orang 1. Iya, ini ambil nak. Iya. Satu orang 1, silakan. Silakan dijawab cepat saja, boleh? Iya, 1 orang 1, kurang ya? Ada yang lebih nggak? Silakan anak-anak dijawab soal pretestnya sebelum kita memulai diskusi, ya. Mohon maaf tadi seharusnya di bagian awal tadi, ya, Ibu lupa.
Oke, sudah? Silakan anak-anak bisa kumpul soal pretestnya sekarang, ya. Ya, digabung aja, oke. Kelompok 3 ini sudah? Oke. Silakan anak-anak berdiskusi dengan aktif dalam kelompoknya masing-masing, ya. Jadi silakan cari informasi sebanyak-banyaknya, tuangkan dalam RKPD anak-anak, ya, tentang permasalahan yang sudah kita bagi tadi. Selama anak-anak mengadakan diskusi, Ibu akan melakukan penilaian, ya. Penilaiannya itu berupa penilaian 3 macam kata Ibu tadi. Nah, kalau dalam diskusi berarti Ibu akan melakukan penilaian keterampilan. Silakan kelompok 4 ini ya. Kelompok 4 silakan diskusikan hasil analisis kalian ke dalam LKPD, nanti ditulis. Kelompok 3. Oke, silahkan. Ditulis ya. Ya. Ini kelompok berapa ini tadi? 3 ya? Nilai dulu ya. Saat Inggris datang ke Indonesia. Ini kelompok berapa? Kelompok 4.
Anak-anak boleh cari dari internet literaturnya, tapi jangan lupa ya, kalau mau mencari dari internet, sumbernya itu harus di cross check lagi, ya. Jangan cuma satu sumber, bandingkan dengan sumber lain, harus terpercaya. Kemudian cross check juga lagi dengan data dari buku anak-anak yang dapat dari sekolah, ya. Karena kita tahu sendiri dari internet itu siapa saja bisa memasukkan sumber, ya. Jadi harus lebih teliti lagi. Jika ada yang bingung atau tidak jelas, boleh ditanya. Untuk yang tidak masuk, ya, nanti tolong informasikan bahwa kita sudah melakukan diskusi kelompok. Jadi mereka tidak ikut dalam kerja kelompok, berarti tidak ada nilai diskusi kelompoknya, ya. Nah, nanti itu beritahukan jika mereka masuk, mereka akan mendapatkan tugas lain mengganti dari tugas diskusi kelompok ini, ya. Oke, waktunya Ibu rasa sudah cukup untuk diskusi. Dikit lagi, oke. Kelompok 3 bagaimana? Dikit lagi, oke. Kelompok 4 sudah selesai? Dikit lagi, oke. Ibu kasih waktu lagi ya ke depan. Sekedar informasi ya, jadi penilaian diskusi itu ada beberapa aspek yang Ibu nilai. Di antaranya itu ada penguasaan materi diskusi. Baiklah, Ibu rasa waktunya untuk diskusi ya. Perwakilannya berarti 4 orang dari tiap-tiap kelompok itu maju memaparkan hasil temuan analisis anak-anak. Kemudian teknis selanjutnya kelompok lain setelah pemaparan dari kelompok yang maju presentasi, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok
kelompok 1 ini memaparkan hasil diskusi tentang sistem sewa tanah. Land system adalah sistem sewa tanah atau pajak tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stafford Raffles. Sistem sewa tanah adalah sistem di mana perjanjian kepada penyewa tanah dan pemilik tanah dalam jangka waktu tertentu. Sewa tanah dicetuskan saat tahun 1811 hingga 1816 saat Inggris datang ke Indonesia. Pelaksanaan tata cara tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal metode uang. Baiklah, sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baiklah. Kira-kira ada kelompok yang ingin bertanya, kelompok lain mengenai materi pertama, yaitu adalah sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh Thomas Stafford Raffles di tanah jajahan atau Hindia Belanda, atau bahasa lainnya negara Indonesia. Siapa yang mau nanya? Nabila ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 3. Apa kewajiban bagi penduduk yang tak punya tanah? Oke, baik sekali, pertanyaannya bagus ya. Jadi dia nanya, kira-kira kalau penduduk Indonesia yang tidak punya tanah itu bagaimana? Apakah masih tetap menyewa atau bagaimana? Ya, oke. Baik, silakan dicatat ya kelompok 1 pertanyaannya. Mau langsung jawab bisa atau mau ditampung dulu? Langsung jawab? Oke, boleh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apa kewajiban bagi penduduk yang tak punya tanah? Mereka berkewajiban melaksanakan kerja selama 66 hari dalam setahun dan diberi upah. Menghapus segala kebijakan yang ditetapkan oleh Dendels seperti kontingenten atau pajak dan diganti dengan penerapan sistem sewa tanah atau land rent. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Pajak perorangan, meski dalam penerapannya per desa. Jumlah penarikan pungutan pajak tetap disesuaikan dengan jenis produktivitas tanah. Hasil sawah dibagi atas beberapa kelas sehingga memiliki rentang persentase untuk menetapkan pajak. Kelas dan beban pungutan pajak. Hasil kelas 1 50%, hasil sawah kelas 2 40%, hasil sawah kelas 3 33%, hasil tegalan kelas 1 40%, hasil tegalan kelas 2 33%, hasil tegalan kelas 3 25%. Dua, semua tanah dianggap hak milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. 3. Penghapusan kebijakan penyerahan wajib hasil bumi. 4. Penghapusan kebijakan kerja rodi dan perbudakan. 5. Penghapusan sistem monopoli. 6. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Karena Raffles merupakan pendiri Java Benefit Security, yaitu tempat untuk para penentang perbudakan. Ironisnya, Raffles sendiri memiliki budak, bahkan mengirim ribuan anak ke Banjarmasin. Pada masa itu, memiliki budak merupakan simbol dari kekayaan dan mencerminkan status sosial dari seseorang. Pada saat Raffles berkuasa, jumlah penduduk di Batavia berkisar 300.000 orang. 18.972 diantaranya merupakan budak yang didatangkan dari Sulawesi dan Bali.
Raffles melakukan langkah-langkah untuk menghapus sistem perbudakan pada 1812. Mengharuskan pemilik budak mendaftarkan budak-budaknya, membebankan pajak khusus sebesar dolar Spanyol kepada pemilik budak yang berusia di atas 8 tahun. Menekankan aturan larangan impor budak di Jawa sejak 1813. Menurut tim Haningan dalam Raffles dan Inovasi Inggris di Jawa, Raffles sendiri memiliki budak di rumah peristirahatannya di Bentigor. Demikian hasil diskusi yang saya bacakan. Ada yang ingin mau bertanya? Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Bagi kelompok lain ada yang ingin bertanya? Boleh? Silakan. Ada? Oke, baiklah. Siapa namanya? Sonia ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Uraikan kebijakan yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris berlangsung di Indonesia pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Terima kasih. Terima kasih Sonia sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Silakan ditanggapi kelompok 2. Mau langsung jawab atau diskusi dulu? Oke, baiklah. Kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia: menghapus Prenestelsel, kebebasan dalam menentukan penanaman, menghapus pajak bumi dan penyerahan wajib, penerapan sistem Lender, pemungutan pajak sewa tanah, membagi Jawa dalam 16 karesidenan, menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Demikian, terima kasih. Oke, baiklah, bagaimana Sonia? Jawaban dari teman kalian mau ditanggapi? Sudah jelaskah? Jelas, Bu. Oke, terima kasih ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke sekali ya diskusinya. Oke, sekarang silakan lanjut pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kebijakan politik masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816. Kebijakan politiknya yaitu: pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan berlangsung hingga 1964 yang dibagi lagi menjadi 16 distrik. 16 karesidenan itu yaitu: 1. Karesidenan Banten, Banyumas, Besuki, Bogor, Cirebon, Jakarta, Karawang, Kediri, Kedung, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan yang terakhir Karesidenan Surakarta. Kebijakan kedua yaitu mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Ketiga, politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia. 4. Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Selama perjalanan masa pemerintahannya, Raffles melakukan perubahan-perubahan kebijakan massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda.
Ia membuat kebijakan yang berpegang pada prinsip 1. Segala bentuk kerja lobby dan penyerangan wajib dihapus, diganti dengan kebijakan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dimasukkan ke dalam bagian pemerintah kolonial. 3. Atas dasar pandangan bahwa itu milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa. Demikian materi dari saya. Siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baiklah, itu pemaparan dari kelompok 3 dengan permasalahan yaitu kebijakan politik pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Benar ya tadi? Oke. Ada yang mau bertanya kira-kira? Teman-teman lain? Oke, baik, silakan. Siapa namanya, saya? Oke. Mengapa Raffles saat berkuasa melakukan perubahan struktur pemerintahan di Indonesia? Oke, baiklah. Jadi kalau nanya itu sabar-sabar ya. Kalau mau nanya itu sabar-sabar. Kasih dulu tahu namanya siapa, dari kelompok berapa ya. Untuk kelompok yang lain pembelajaran juga. Oke, terburu-buru ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, mau langsung ditanggapi atau mau diskusi dulu dengan kelompoknya? Langsung? Oke, boleh. Pinter-pinter ya kelas ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Menisari. Mengapa Raffles saat berkuasa melakukan perubahan struktur pemerintahan di Indonesia? Jawabannya karena menurut Raffles kebijakan sebelumnya dianggap tidak humanis dan terlalu menyengsarakan rakyat. Oke, baiklah. Bagaimana? Mau ditanggapi? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, baiklah. Tutup dulu. Kelompok 3, silakan. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok yang tadi dan teman bagus ya. Oke. Berapa kelompok lagi yang belum pemaparan? Kelompok 4 ya? Oke, silakan. Ini namanya siapa yang rajin nih? Ria, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Saya akan memaparkan hasil diskusi mengenai kebijakan Thomas Stamford Raffles. Ya, Thomas Stamford Raffles ialah seorang gubernur letnan Hindia Belanda yang terbesar. Thomas Stamford yang pertama pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, menghapus penyebaran wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja lodi dalam perbudakan. Yang keempat, menghapus sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Yang ketiga, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menulis buku History of Java. Yang kedua, distritisnya Kebun Raya Bogor. Dan ketiga, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldii. Sekian, terima kasih. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oke, baiklah. Tadi adalah pemaparan dari kelompok 4 ya, yang membahas tentang pengaruh dari kebijakan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di Indonesia atau di Hindia Belanda. Kelompok lain, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, baik, siapa namanya nak? Baik, Sinta. Oke, Ibu kasih kesempatan nih. Coba silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4.
Apa dampak negatif kebijakan Raffles bagi Indonesia? Oke, baiklah, terima kasih untuk Mei Sinta memberikan pertanyaan untuk kelompok 4 ya. Jadi dia mau nanya, Tria, apa dampak negatif dari pendudukan atau Raffles yang menjajah di Indonesia? Baik, mau didiskusikan dulu dengan kelompoknya atau langsung mau jawab? Bisa? Langsung jawab, oke, boleh. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mai Sinta. Saya akan menjawab pertanyaannya. Berikut adalah kebijakan Raffles yang membawa dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama, diterapkannya sistem land rate atau sistem sewa pajak sewa tanah, pajak land rate dibayarkan oleh individu dan tidak bersifat kolektif, sehingga dianggap terlalu memberatkan. Yang kedua, pemerintah kolonial memonopoli garam, lada, dan minuman beralkohol. Bagaimana, Mbak Santi? Oke, tadi sudah dijawab oleh kelompok 4 ya. Pertanyaannya bagaimana, Mei? Kira-kira apakah sudah jelas atau belum jelas? Atau ada kelompok lain yang mau menanggapi? Boleh? Mau memberikan pernyataan atau menambahkan? Boleh? Sudah jelas, Bu. Oke, baiklah, terima kasih Mei sudah memberikan pertanyaan, kemudian Ria sudah memaparkan. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, baiklah, semuanya sudah memberikan atau menjelaskan hasil analisis dari diskusi kelompoknya masing-masing ya. Jadi secara keseluruhan dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa kira-kira? Ada nggak yang bantu Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita? Kira-kira anak-anak? Oke, boleh. Mel, silakan Mel. Assalamualaikum warahmatullahi Jawaban yang bagus, kesimpulan yang bagus dari kelas 11 IPA 5 ini ya. Oke, baiklah. Jadi tadi kita lihat juga ya dari awal kita simpulkan sudah sama-sama. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini anak-anak? Refleksi kita. Apakah materi yang Ibu sampaikan itu nyambung sama anak-anak kira-kira? Bisa nggak diterima ini materinya? Bisa. Nah, nyambung ya? Paham jadi berbagai kebijakan dari Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles yang menjajah Indonesia? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi dari penjajahan yang sebelumnya itu ya pada masa pemerintahan Van den Bosch dia menjalankan sistem tanam paksa ya. Nah, pada masa Inggris menduduki Indonesia, Inggris itu mengirimkan tokoh yang bernama Thomas Stamford Raffles ini. Ternyata kira-kira itu masih sama dak bentuknya, penjajahan juga, apa tidak? Tetap sama, itu penjajahan juga ya. Nah, jadi dengan mempelajari pembelajaran sejarah pada hari ini, semoga itu bisa menjadi pijakan kita ke depannya. Jadi pijakan untuk anak-anak, ternyata
jangan sampai mudah percaya dengan orang asing, ya. Dilihat dulu orang yang datang itu ternyata mau apa. Kalau dia sama kira-kiranya menjajah dalam bentuk apapun, mau di bidang teknologi, ya, kita berikan kemudahan nih. Dalam bidang teknologi, gadget mudah, semuanya mudah. Tapi di balik itu ternyata kita melupakan semua aktivitas yang lain, ya. Sholat kita kadang zuhurnya jam berapa nih? Misal kelamaan lihat handphonenya, nah, ya, zuhurnya 2:30, ya. Kemudian asarnya mepet-mepet 5:30 karena sibuk dari main handphone, ya, itu. Jadi anak-anak bisa lihat di depan tadi kesimpulannya, kemudian refleksi kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik, ya. Suara itu apa terdengar sampai belakang kira-kira? Terdengar ya, jelas ya. Kemudian apakah materi dari interaktif kita, video interaktif kita itu menyenangkan bagi anak-anak? Oke, baiklah. Ini ada Ibu bagikan soal post-test ya. Di terakhir Ibu bagikan soal post-test untuk mengetahui sejauh mana anak-anak menerima pembelajaran kita pada hari ini, ya. Silakan diambil satu orang satu. Silakan. Tulis nama, ya, kelas, kemudian jawab pertanyaan itu di lembar jawaban yang sudah disediakan. Bagikan satu orang satu. Kalau lebih kembalikan satu orang satu. Silakan dijawab. Kasih waktu 2 menit. Soalnya tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu berbagai kebijakan Thomas Stamford Raffles, kemudian berbagai pengaruh yang diberikan oleh beliau selama menjajah atau menduduki Indonesia itu apa saja. Apakah ada dampak positifnya atau negatifnya? Silakan dikumpul soal post-test yang sudah dijawab. Oke, silakan satu orang perwakilan maju untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk tugas mandiri, jadi di rumah, anak-anak silakan buka buku cetaknya. Di situ di halaman 78 ada soal-soal tentang kebijakan Thomas Stamford Raffles. Anak-anak baca, kemudian jawab di buku latihan. Minggu depan dibawa ya. Lalu pembelajaran kita minggu depan itu adalah masuk pada materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Ya, jadi Indonesia mulai berontak nih. Nah, minggu depan akan kita bahas. Oke, baiklah, demikian Ibu rasa ya seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Jika terdapat banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Ini dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.